Papua. Simpenan tante-tante. Kenapa tuh awal mulanya? Awal mula gue masuk Flyaway. Jadi dulu karena gue long trip di bawah naungan satu manajemen. Yes. Cuman karena ada suatu hal bermasalah sama berbeda Pikiran. berbeda visi. Akhirnya gue keluar dari manajemen tersebut. Terus gue coba edisional. Jadi edisional di Flyaway karena vokalis aslinya lagi nyusun skripsi. Waktu itu lagi nyusun skripsi, gue coba beberapa kali sampai akhirnya teman-teman di Flyaway yang lain, ya udah lu di Bandung aja lah, lu sama kita aja. Oh, emang aslinya lu di Bandung? Ya maksudnya tadinya ke long trip terus kan. Oh iya, I know. Lupa. Sampai ada satu penawaran gue ke Papua. Karena posisi gue di Flyaway itu masih edisional. Gue tuh pengen netap gitu loh, jadiin gue tim yang permanen gitu, jangan edisional terus. Ada penawaran gue ke Papua, gue ngomong sama leadernya Flyaway waktu itu, Sani, Pak, ini gue ada penawaran nih dari Papua, gue berangkat ke Papua gitu kan, budgetnya tinggi. Yang gue pengen berangkat? Bukan, yang gue pengen, bro, lu sama kita aja udah sih aja di Bandung. Gue pengen dipertahanin. Gue pengen dipertahanin. Itu juga gue banget kalau di sebuah manajemen. Tapi gobloknya itu pasti dilepas. Tapi jawaban leadernya tuh Mas Ani itu, tapi lucu sih. Tapi kan bukan ngomongin orang ya, nggak apa-apa, sharing. Beliau juga kalau gue lagi cerita gini, dia suka ngakak sendiri gitu. Gimana? Terus? Jadi waktu itu dia bilang gini, sok WP berangkat, orang mau nahan rezeki batur. Tapi lu itu pengen dipertahanin anjing. Gue tuh pengen dipertahanin. Lu pertahanin gue kayak apa? Iya, gue tuh nyaman sama kalian gitu. Kenapa kalian suruh gue pergi anjing? Gue ngancem berangkat. Iya disuruh berangkat anjing. Mungkin pikiran dia gini, bro. Mungkin emang gede gitu. Mungkin Flame emang butuh duit gede daripada receh di sini. Faye. Mungkin Faye butuh duit gede daripada ngamen receh lah istilahnya, istilah kasarnya gitu. Mungkin pikiran dia. Mungkin ya. Tapi memang itu emang niat emang mau geser juga. Mungkin juga. Karena memang maksudnya di situ gue masih awal nyanyi lah gitu ya, masih mentah gitu lah, masih mentah banget. Masih newbie lah. Ya, masih newbie banget. Cupu lu kayaknya ya. Akhirnya teman-teman yang lain nih, player yang lain, udahlah gue percaya lu bisa belajar segala macem. Akhirnya sampai gue tetap di Flyaway dengan tim yang sangat solid, musik yang sangat bagus gitu kan, job yang fantastik gitu ya. Gue bilang di Bandung paling fantastik waktu itu ya. Mungkin sampai sekarang juga Flyaway masih stabil seperti itu gitu, masih mega job. Cuman hampir 4 tahun kalau nggak salah. 4 tahun di Flyaway? Di Flyaway hampir 4 tahun, mulai ada suara sumbang nih. Suara sumbang yang ngajakin gua, yuk kita keluar katanya. Waduh, ini ada apa gua bilang? Tidak aneh. Begitulah gitu kan, akhirnya ya gua ikut ke bawah arus. Gua keluar. Yang salah sebenarnya. Sebenarnya kalau pilihan benar atau salah, gua nggak pernah nyesal dengan pilihan gua. Karena itu yang udah gua pilih kan istilahnya. Iya. Karena mungkin apapun yang mereka memang mengajak gua buat tuh keluar, tapi itu pun yang ada di pikiran gua. Sebenarnya cuman bukannya gue pengen keluar, tapi keluhan-keluhan mereka ya gue sama memikirkan itu juga gitu loh. Jadi kalian punya keluhan tidak bisa ditanggapi oleh leader ya, dan emang ke bawah arus juga, dan kayak nggak bisa dipertahanin, ya udah gitu, kita cabut aja lah gitu kan. Akhirnya gue keluar, gue ngebentuk lah Flame yang sampai detik ini masih solid lah anaknya. Berarti Flame Band itu pecahan dari Flyaway? Awalnya beberapa ada Flyaway-nya. Ya, gitu. Jadi 4 orang dari Flyaway masuk ke Flame. Cuman yang sekarang berjalannya waktu, mereka juga ada urusan masing-masing apa segala macam. Akhirnya yang mantan Flyaway tinggal gua doang. Jadi di film itu lu sendiri sekarang? Iya. Dan sebagai kalau gua bilang pendiri lah, owner lah gitu lah.
Untuk ya Flame yang formasi sekarang ya. Owner. Ya. Maksudnya bukan owner sih, kita semua bareng-bareng lah. Oh ya, leadernya lah gitu, pemimpin kepala. Gue yang nge-manage-nya gitu loh. Manajer. Iya. Makanya dari dulu gue sebagai manajer musisi katanya kan. Aduh. Karena apa nyari job apa segala macam ya sendiri aja lah mending lah. Berarti udah berapa tahun Flame? Waktu bikin band Flame ini berarti waktu kita ketemu itu baru banget lu buat kan? Iya, gua awal berdirinya Flame tuh Oktober 2016. Oktober 2016. Berarti kalau sekarang 4 tahun. 4 tahun berapa bulan lah. 4 tahun berapa bulan. Gitu, Bro. Ada enggak sih yang lu udah keluar dari Flyaway nih ya? Waktu lu bikin Flame ada nggak sih maksudnya masalah yang besar atau miss-nya? Jadi kalau gua di DJ kan ada jadi omongan saya Bandung gitu. Karena kan kita ada komunitasnya juga nih kan, kayak DJ kan ada ini kubu A, B, C sampai Z. Kalau masalah pasti ada. Namanya juga kita berenam ya kan. Bahasa kasarnya ngomong mulang tai itu gitu. Ada juga. Bahasa kasarnya kan pasti kalau lu kan tadi istilahnya orang kan selalu berpikirnya gini. Oh, padahal dia sama Flyaway nih, tapi dia sekarang bikin grup band baru nih kayak bikin negara lagi gitu. Mulang tai si anjing maksudnya gitu. Iya. Ada ya pasti. Ada lah pasti lah. Tanggapan Anda sebagai pendengar itu bagaimana, Pak? Kalau gue mah basicnya ya, gue mah orangnya nggak pernah pengen dibawa ribet gitu kan. Makanya gue juga menekenin ke anak-anak Flame sendiri, ada masalah gede kecilin, ada masalah kecil ilangin. Hanya itu aja. Jadi kalau misalkan gitu. Apapun itu sumbang dari luar, ya mungkin itu angin kalau kita di atas, anginnya makin kenceng. Iya. Ya enggak? Semakin kita di atas, semakin langit tinggi dan kalau kita memang pengen terus naik, ya wajar banyak angin. Tapi kan ya itu dia, kalau kita bisa survive, ya kita orang yang sukses, kita bisa terus naik. Jadi gue nggak pernah peduli sih orang lain mau ngomong sumbang apa. Jadi prinsipnya anjing menggonggong, namanya juga anjing. Emang anjing sih anjing. Kan ada dana kecil. Anjing semua orangnya anjing sih anjing. Aing bingung mana nu anjing. Anjing si anjing teh ngomongkan anjing yang anjing deui monyet nah. Ya begitulah. Aduh. Kalau gua boleh kepo nih, penghasilan lu ya. Gua kepo penghasilan juga. Anjing. Dia ini band ini, Bro, anjing. Band gimana ya? Sering main. Pasti nggak dikit, bener nggak penghasilannya? Sering main Iya. Mungkin sebulan lu ada omset per bulan aja lah kita hitungnya. Per bulan. Tapi memang yang bagi tim kan. Tapi gue pengen tahu angkanya doang gitu. Gue memang di beberapa bulan kemarin gue bikin kayak pembukuan. Gue pengen tahu gitu penghasilan gue yang sekarang berapa. Karena penghasilan gue di tahun sebelumnya beda. Maksudnya dalam artian gini. Di tahun-tahun sebelumnya gue ngambil outlet yang kebilangnya masih notabene budgetnya masih minim. Kalau sekarang kan gue udah ngelepasin yang budget minim, gue coba karena gue pengen naik kelas lah, Bro, ya wajar lah, namanya orang pengen ada peningkatan gitu. Masa kan mau nge-stuck di tengah atau di bawah gitu kan. Yang gue bikin di 2 bulan kemarin itu penghasilan gue ya ada di 2 digit lah, lumayan lah. 2 digit. Bukan dua maksudnya pas kalau misalkan 20 gitu ya. Iya, maksudnya kalau misalkan 10 juta ke bawah berarti kan 1 digit tuh. 1 digit. Berarti udah masuk ke 2 digit lah. Berarti puluhan lah gitu ya. Enggak pare masih belasan lah intinya. Segitulah. Dia tuh mau bilang puluhan padahal kita akan minta ya. Dia tuh anjing mau bilang puluhan padahal Abang Sawer. Tadi juga di tasnya kan ada 2 juta buat kita, Bro. Thank you ya udah ngundang konten. Thank you ya, nanya kan anjing. Aduh. Jam yang paling pernah lu jual atau enggak lu koleksi paling mahal aja? Patek Philippe. Patek Philippe tuh? Mereknya Patek Philippe. Berapa harganya? Philippe itu di harga sekitar 4,5 M. Lu ada di lu barangnya juga? Ada. Pernah lu pegang? Ada di rumah gua. Ada di rumah lu. Pernah pikiran gini mau kasih gua enggak gitu anjing 4,5 M kita bikin video DJ klub malam karaoke udah Bro jual lah. Biasanya gua pernah hilang aja sama istri. Oh gitu. Kali setengah ewang. Siap.
Atau kita barter gimana? Kawin deh bisa. Aja. Barteran aja lah udah. Barter naon so. Barter sama super 2 batang. Enggak. Enggak anjing bicara masalah jam orang kurang ngerti, Bro. Tapi bisnis lu itu selama Covid itu di jam ya. Di jam dan ada lagi banyak orang yang enggak tahu karena waktu itu gua down gitu kan. Yang namanya orang beli jam juga selama Covid ya nggak tentu lah gitu kan ya. Jadi gue sampai putar haluan ke gue jualan pisang keju. Serius, pisang nugget ya, pisang crispy itu yang nugget. di nuggetin itu ya itu gue jualan karena kan dari dekat rumah gue ada kayak hari Minggu pagi itu suka ada pasar dadakan tuh. Nah gue manfaatin itu sebenarnya bukan buat penghasilan juga ya, gue iseng-isengan aja lah buat cari kegiatan juga karena memang penghasilan dari pisang itu juga nggak terlalu dahsyat. Tapi emang nggak dahsyat ya. Gak karena gue juga penjual boba. Oke. Kita sesama penjual. Cuman cukup lah kalau dihitung untuk per bulan. Tapi kalau untuk dihitung omsetnya per hari emang enggak sih. Kayak receh gitu ya. Masih mendingan aing mabok sagelas, Bro. Udah 200.000 gitu. Eta mendingan gitu. Ya mabok duit nah. Berarti bisnis lu itu di nugget, jam, sampingan selama Covid itu ya? Ya, selama Covid. Berarti masih mending lu anjing ada bisnis. Gua simpenan tante-tante. Simpenan tante-tante guys. Simpan pinjam. Pemuas dikasih makan, tempat tinggal beres. Anjing. Parah Kak. Pokoknya guys ini Faye dari sisi kehidupan, karir dan ada bisnis. Dan ada nangisnya. Ya itu intermezzo dikit lah. Tapi emang kita cerita real ya. Real. Mungkin ada orang nih ya pasti yang enggak sirik sih, ada yang berkomentar lah. Ini makanya settingan nih anjing nih. Mereka ngomongin enggak ada. Ini. Pokoknya podcast gue itu real, no script, no tema. Spontan coy. Spontan. Pokoknya tetap di entertainment di channel gue, jangan lupa subscribe, like, komen pokoknya ya buat lo semua. Yang nonton pokoknya bantu kita sampai 1 juta subscriber. Giveaway brosur. Giveaway berupa brio gue kasih. Tapi gue juga mau promosiin lo. Jangan subscribe-nya doang. Apa? Yang butuh band bisa ke dia. Oh iya. Flame band. Ada deskripsi dan nanti ada Instagramnya di sebelah mana anjingnya? Di sini. Enaknya di mana? Ya, sini ya. Tolong di sini. Jangan dibuka gua. Pokoknya ada Flame Band sama Instagram dia, ada Instagram bandnya yang butuh buat wedding atau buat gathering, tahun, event apapun lah. Atau buat BO bisa. Enggak? Boleh juga tuh. Boleh juga tuh. Sama om enggak kan? Enggak lah, oke deh. Enggak, tante Cici lah. Janganlah, udahlah. Udah kali ini udah closing, jangan ngobrol lagi. Panjang nanti. Oke, pokoknya see you guys. Jangan lupa di subscribe, share dan like.